Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang persamaan nilai mutlak, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier aljabar. Masih ingat kan perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan? Ya, kalau persamaan dia menggunakan tanda sama dengan, sedangkan kalau pertidaksamaan bisa menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Nah, untuk bentuk umum pertidaksamaan yang pertama adalah nilai mutlak X kurang dari A. Sebelum kita membahas tentang nilai mutlak X kurang dari A, kita preview dulu ya. Kita ingat-ingat lagi tentang persamaan nilai mutlak kemarin. Nah, misalnya disuruh menentukan nilai yang memenuhi nilai mutlak X sama dengan 5. Masih ingat gimana penyelesaiannya? Kalau digambar dalam garis bilangan, maka nilai mutlak X sama dengan 5 itu adalah jarak dari 0 ke X atau jarak dari X ke 0 yang berjarak 5. Sehingga di sini kita peroleh nilai X-nya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Karena nilai mutlak itu adalah jarak yang tidak melihat arah. Jadi X-nya bisa bernilai sama dengan 5 atau X-nya bisa bernilai sama dengan min 5. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaannya. Contoh soalnya yang pertama, tentukan nilai X agar memenuhi nilai mutlak X kurang dari 5. Sebelum kita mengerjakan pertidaksamaannya, kita kerjakan bentuk persamaannya dulu. Jadi kita anggap saja di sini nilai mutlak X-nya sama dengan 5. Sehingga kalau kita gambarkan di garis bilangan menjadi seperti ini, sama seperti yang di atas. Nah, tapi karena di sini yang diminta bukan sama dengan 5, melainkan kurang dari 5, kalau kurang dari 5 itu apakah 5-nya masuk? Tentu tidak ya. Maka di sini min 5 dan 5-nya kita hilangkan bulatannya karena di sini min 5 dan 5 itu tidak termasuk dalam nilai X. Karena yang diminta dalam soal adalah nilai X-nya itu kurang dari 5 jaraknya. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat yang diminta adalah nilai mutlak X kurang dari 5. Berarti nilai-nilai X yang memenuhi itu ada di antara min 5 dan 5. Sehingga kita dapat tuliskan nilai X yang memenuhi adalah min 5 kurang dari X kurang dari 5. Jadi nilai-nilai X yang memenuhi adalah nilai-nilai yang terletak di antara min 5 dan 5. Tapi bukan min 5, bukan juga 5. Hanya di antaranya. Nah, bentuk ini bisa juga kita tuliskan menjadi X lebih dari min 5 dan X kurang dari 5. Seperti ini. Tapi ini tidak lazim ya, yang biasanya dituliskan seperti ini. Dari bentuk ini dapat kita simpulkan bahwa untuk bentuk pertidaksamaan mutlak kurang dari A, maka penyelesaiannya adalah min A kurang dari X kurang dari A. Nah, sekarang bentuk umum yang kedua, yaitu nilai mutlak X lebih dari A. Tentukan nilai X agar memenuhi nilai mutlak X lebih dari 5. Sama seperti nomor 1 tadi, kita sebelum mengerjakan pertidaksamaannya, kita pandang dulu dia sebagai persamaan. Sehingga garis bilangannya dapat kita gambarkan seperti ini, yaitu jarak dari X ke 0 yang berjarak 5. Nah, di sini kita dapatkan min 5 sampai 5. Nah, karena di sini yang diminta lebih dari 5, kalau lebih dari 5 berarti min 5 dan 5-nya masuk tidak? Tidak ya, maka kita hilangkan titiknya sehingga menjadi seperti ini. Nah, sekarang karena yang diminta itu lebih dari 5, sedangkan yang di sini jaraknya adalah 5, kalau lebih dari 5 berarti di sebelah sana ya, di sebelah kirinya min 5 atau di sebelah kanannya 5. Sehingga kita dapat tuliskan nilai X yang memenuhi nilai mutlak X lebih dari 5 adalah nilai-nilai yang di sebelah kirinya min 5 yaitu X kurang dari min 5 atau nilai-nilai yang ada di sebelah kanannya 5 yaitu X lebih dari 5.
Nah, dari soal ini maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk nilai mutlak X lebih dari A, maka penyelesaiannya adalah X kurang dari min A atau X lebih dari A. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita coba kerjakan soal lain ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3X kurang dari 12. Nah, di sini kita tidak perlu lagi gambarkan garis bilangan. Kita tinggal menggunakan rumus penyelesaian yang ada di atas ini tadi. Nah, di sini kita lihat apakah sudah bentuknya sama dengan bentuk umumnya? Sudah sama ya? Nah, karena menggunakan tanda kurang dari, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Maka penyelesaiannya adalah min A kurang dari X kurang dari A. A di sini adalah berapa? Benar, A-nya adalah 12. Dan X-nya di sini adalah yang di dalam nilai mutlak, sehingga menjadi min 12 kurang dari 3X kurang dari 12. Jadi di sini kalau kurang dari, maka di sini juga kurang dari ya. Nanti kalau di sini misalnya kurang dari atau sama dengan, maka di sini juga kurang dari atau sama dengan. Nah, yang mau dicari X-nya, maka kita hilangkan 3-nya dengan cara dibagi. Kenapa? Karena di sini operasinya adalah operasi perkalian, 3 kali X. Maka semua ruasnya kita bagi dengan 3. Min 12 per 3 itu hasilnya min 4, sedangkan 3X dibagi 3 itu hasilnya 1X, kita bisa tuliskan X saja, dan 12 per 3 itu hasilnya 4. Maka kita dapatkan min 4 kurang dari X kurang dari 4. Nah, buat kalian yang misalnya tidak familiar dengan adanya ruas kiri, tengah, dan kanan, ini bisa kalian pecah, seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya bahwa min 12 per 3X per 12 itu sama saja dengan min 12 kurang dari 3X dan 3X kurang dari 12. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Yang mau dicari X-nya, maka 3-nya pindah ruas ke kiri. Karena di sini perkalian, maka menjadi pembagian. Sehingga min 12 dibagi 3. Hasilnya min 4. Nah, karena X-nya sudah sendirian, maka sudah selesai. Kita lanjutkan yang berikutnya. 3X kurang 12, maka X-nya kita mau cari, 3-nya kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Karena di sini operasi perkalian, maka pindah ruas menjadi operasi pembagian. X kurang dari 12 per 3. 12 bagi 3 hasilnya 4 ya. Nah, sampai di sini jangan berhenti. Kenapa? Karena menggunakan kata hubung dan. Kalau kata hubung dan itu berarti dua-duanya harus diambil. Bukan salah satu, tidak sama dengan kata atau seperti ini. Sama seperti kamu kalau ditanya, kamu kerja atau sekolah? Lalu kamu jawab, saya kerja dan sekolah. Berarti kamu melakukan dua-duanya. Kamu kerja, kamu juga sekolah. Berbeda dengan kalau kamu menjawab, saya sekolah atau bekerja, maka berarti kamu hanya melakukan salah satu saja. Kalau kamu sekolah, berarti kamu tidak bekerja. Kalau kamu bekerja, berarti kamu tidak sekolah. Jadi karena itu, kita harus gabungkan kembali nilainya sehingga membentuk seperti ini. Min 4 kurang dari X kurang dari 4. Nah, bentuknya sama kan? Terserah kalian saja, apakah mau mengerjakannya secara langsung atau memecahkannya dulu, tapi ingat, kalau dipecahkan harus nanti disambungkan lagi ya. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah min 4 kurang dari X kurang dari 4. Soal berikutnya, nilai mutlak X ditambah 10 lebih dari 3. Nah, sekarang kita lihat. Karena di sini menggunakan tanda lebih dari, maka kita gunakan rumus yang kedua. Apakah bentuknya sudah memenuhi bentuk umum? Belum ya. Di sini masih ada pengganggunya nih, yaitu 10. Maka 10 ini kita pindah ruaskan dulu ke ruas kanan. Karena di sini 10-nya operasi penjumlahan, maka saat pindah ruas, dia menjadi operasi pengurangan. Nilai mutlak X lebih dari 3 dikurang 10. 3 dikurang 10 hasilnya min 7. Jadi kita peroleh nilai mutlak X lebih dari min 7. Di sini kita lihat nilai mutlak X lebih dari min 7.
Nah, kita tahu bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif atau 0. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa nilai mutlak X lebih dari min 7, maka berapapun nilai X yang kita masukkan dalam pertidaksamaan ini pasti jawabannya benar. Karena itu kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan real. Atau bisa kita lambangkan dengan huruf R seperti ini ya. Soal berikutnya. Nilai mutlak X kurang dari min 7. Nah, kalau nilai mutlak X kurang dari min 7, apakah ada nilai mutlak X yang memenuhi kurang dari min 7? Kita ingat bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif atau 0, tidak pernah bernilai negatif. Maka kalau dikatakan bahwa nilai mutlak X kurang dari min 7, maka tidak ada nilai X yang memenuhi, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Loh Bu, kok himpunan kosong tulisannya seperti ini? Ya, sama saja ya. Kalau yang pertemuan kemarin, Ibu nulisnya dengan himpunan tidak ada isinya di tengah, sedangkan kalau di sini bentuk bulatan ada coretan di tengahnya. Nah, sama saja ya maknanya, hanya bentuknya saja yang berbeda, supaya kamu nggak bosan. Untuk soal berikutnya, nilai mutlak X kurang dari 0. Kalau nilai mutlak X kurang dari 0, apakah ada nilai X yang memenuhi? Kita ingat lagi definisi nilai mutlak. Nilai mutlak itu selalu bernilai positif atau 0. Jadi tidak mungkin nilai mutlak X itu bernilai kurang dari 0. Sehingga sama seperti nomor 3, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Soal berikutnya, nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 0. Nah, di sini nilai mutlak X-nya bisa kurang dari atau bisa sama dengan 0. Kita ingat definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak itu selalu bernilai positif atau 0. Nah, kalau kurang dari 0 tidak mungkin ya, tapi kalau sama dengan 0 bisa. Maka di sini yang memenuhi hanya nilai mutlak X sama dengan 0. Sehingga kita tuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 0. Soal berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X dikurang 5 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, karena di sini menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan, maka kita gunakan bentuk umum yang pertama, karena di sini menggunakan sama-sama kurang dari ya. Nah, seperti tadi telah Ibu sampaikan, kalau di sini menggunakan kurang dari atau sama dengan, kita tinggal menambahkan di sini juga menjadi kurang dari atau sama dengan. Kita lihat dulu bentuknya, ruas kirinya sudah berbentuk nilai mutlak saja dan ruas kanannya berupa konstanta, maka sudah memenuhi bentuk umumnya sehingga kita bisa tuliskan untuk penyelesaiannya. Nah, yang menjadi A di sini adalah 3 ya, maka dapat kita tuliskan min 3 kurang dari atau sama dengan 2X dikurang 5, ini yang ada di dalam nilai mutlaknya, kurang dari atau sama dengan 3. 3 ini adalah A-nya ya. Maka di sini kita mau cari nilai X-nya nih, sedangkan pengganggunya ada 2, yaitu 2 dan 5. Karena di sini ada operasi perkalian dan operasi pengurangan, maka yang dibuang yang operasi pengurangan dulu ya, supaya 5-nya hilang. Karena di sini operasi pengurangan, maka harus kita jumlahkan. Nah, karena di tengah ini mau kita jumlahkan dengan 5, maka semua ruas harus ditambah dengan 5, sehingga menjadi min 3 ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 2X dikurang 5 ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 3 ditambah 5. Nah, min 3 tambah 5, hutangnya 3, uangnya 5. Wah, masih punya uang walaupun berkurang, 2. Nah, di sini min 5 ditambah 5, hutangnya 5, uangnya 5, jadi 0 ya. 0 ditambah 2X, tetap 2X. 3 ditambah 5, maka hasilnya 8. Nah, karena kita mau cari nilai X-nya, di sini masih ada pengganggunya, yaitu 2. Dan karena di sini operasinya perkalian, 2 kali X, maka untuk menghilangkannya harus kita bagi. Kita bagi semua ruas dengan 2. Maka menjadi 2 dibagi 2 kurang dari atau sama dengan 2X dibagi 2 kurang dari atau sama dengan 8 dibagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1.
2X dibagi 2 hasilnya X, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, karena di sini X-nya sudah sendiri, maka sudah selesai. Nah, kalau kalian mau memisahkannya seperti tadi menggunakan kata dan, silahkan ya. Tapi di sini Ibu kerjakan sekaligus saja untuk menghemat waktu. Jadi, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 4. Soal berikutnya, nilai mutlak 4 dikurang 3X lebih dari atau sama dengan 6. Nah, di sini kita lihat tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda lebih dari. Maka bentuk umum yang digunakan adalah bentuk yang nomor 2. Nah, nanti penyelesaiannya seperti ini. Sekarang kita lihat dulu, apakah ruas kirinya sudah sesuai? Sudah ya, hanya ada nilai mutlak. Sekarang ruas kanannya juga sudah sesuai, yaitu konstanta. Maka kita tinggal masukkan, di sini yang di dalam nilai mutlak adalah 4 dikurang 3X, maka kita tuliskan 4 dikurang 3X kurang dari, di sini A-nya adalah 6, berarti kurang dari min 6, atau di sini Ibu menggunakan ataunya pakai tanda OR ya, seperti ini kayak huruf V, menghemat waktu. Jadi, atau 4 dikurang 3X, di sini tandanya lebih dari, jadi lebih dari atau sama dengan 6. Sama seperti yang kurang dari atau sama dengan tadi, kalau di sini lebih dari atau sama dengan, maka semua tandanya juga harus ada sama dengannya ya. Maka di sini menjadi 4 dikurang 3X kurang dari atau sama dengan min 6, atau 4 dikurang 3X lebih dari atau sama dengan 6. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai X-nya. Di sini pengganggunya adalah 4 dan 3. Di sini operasinya pengurangan, lalu di sini operasinya perkalian. Maka kita pindahkan dulu 4-nya. Ini ruas kirinya tinggal min 3X kurang dari atau sama dengan min 6 dikurang 4. Di sini 4-nya dikurang, karena di sini 4-nya tadinya positif ya, maka pindah ruas menjadi pengurangan. Min 6 dikurang 4 itu artinya utang 6, utang lagi 4. Maka masih utang, lebih banyak lagi jadi min 10. Nah, sekarang karena mau kita cari nilai X-nya, maka min 3-nya harus pindah ruas juga nih. Jadi, X lebih dari atau sama dengan min 10 dibagi min 3. Kita ubah menjadi bentuk pembagian karena awalnya dari operasi perkalian min 3 kali X, maka pindah ruas jadi operasi pembagian. Loh, ini kok tanda pertidaksamaannya berubah, Bu? Oh iya, kalian lupa ya? Pada pertidaksamaan itu ada sifat khusus, yaitu jika dia dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan akan berubah. Nah, di sini karena tadi kita membaginya dengan min 3, dan min 3 ini adalah bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Yang tadinya kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan. Nah, sekarang kita sederhanakan. Min dibagi min hasilnya positif. 10 bagi 3, koma-koma ya, tidak bisa disederhanain lagi, maka kita tuliskan saja X lebih dari atau sama dengan 10/3. Karena X-nya sudah sendirian dan sudah tidak ada lagi yang bisa disederhanakan di ruas kanan, kita berhenti sampai di sini. Lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kita pindahkan dulu 4-nya. Jadi, min 3X lebih dari atau sama dengan 6 dikurang 4. Di sini 4-nya juga jadi pengurangan karena awalnya positif ya. Jadi 6 dikurang 4 itu hasilnya 2. Nah, yang mau dicari adalah nilai X. Maka yang dipindah ruaskan adalah min 3. Karena di sini min 3X itu artinya min 3 dikali X, maka pindah ruas dia akan menjadi pembagian, yaitu X kurang dari atau sama dengan 2 bagi min 3. Nah, di sini tanda pertidaksamaannya berubah lagi karena ingat tadi yang Ibu sampaikan bahwa ada sifat khusus dari pertidaksamaan jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Dan karena di sini tadi kita membagi dengan min 3, maka tanda pertidaksamaan yang tadinya lebih dari atau sama dengan berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Nah, positif dibagi negatif sama dengan negatif
negatif ya. Biasanya kalau negatifnya hanya sendiri, dia ditulis sejajar dengan garisnya. Sehingga bisa kita tuliskan X kurang dari atau sama dengan min 2/3. Karena X-nya sudah sendirian dan tidak ada lagi yang bisa disederhanakan atau dikerjakan di ruas kanan, maka selesai. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 4 dikurang 3X lebih dari atau sama dengan 6 adalah X lebih dari atau sama dengan 10/3 atau X kurang dari atau sama dengan min 2/3. Nah, berikutnya soal cerita ya. Perhatikan gambar berikut. Sebuah perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer ke-20 pada suatu jalan. Ini minimarketnya ya. Dan minimarket B di kilometer ke-50 pada jalan yang sama. Ini adalah minimarket B. Perusahaan tersebut ingin mendirikan sebuah minimarket lagi di jalan tersebut, di mana minimarket yang baru itu memiliki jarak lebih dari 10 km terhitung dari minimarket B. Tuliskan model matematika yang sesuai dengan situasi tersebut dan tentukan pada kilometer berapakah minimarket yang baru mungkin didirikan. Nah, seperti biasa, kalau kita mau mengerjakan soal cerita, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkan. Pada masalah ini, yang ditanya adalah kilometer berapa minimarket yang baru mungkin didirikan. Maka, kita misalkan X-nya adalah kilometer minimarket baru yang mungkin didirikan. Nah, sekarang yang menjadi patokan yang mana? Yang menjadi patokan adalah minimarket B. Kenapa? Karena di sini disampaikan bahwa minimarket yang baru memiliki jarak lebih dari 10 km terhitung dari minimarket B. Dan karena di sini yang diminta jaraknya lebih dari 10 km, maka dapat kita tuliskan model matematikanya X dikurang 50 lebih dari 10. Nah, kalian jangan bingung. Loh, tadi Bu ada angka 20, terus angka 20-nya ditaruh di mana? Ingat, kadang-kadang di dalam soal cerita itu tidak semua bilangan atau angka yang disediakan itu digunakan. Kadang-kadang itu hanya sebagai ilustrasi atau sebagai pengecoh. Maka kita dapatkan nilai mutlak X kurang 50 lebih dari 10. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang B, kita selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini. Karena di sini menggunakan tanda lebih dari, maka kita menggunakan bentuk umum yang kedua, di mana A-nya adalah 10. Sehingga dapat kita tuliskan X dikurang 50 itu kurang dari min 10 atau X kurang 50 lebih dari 10. Nah, sekarang kita tinggal selesaikan. Karena yang dicari X, maka yang pindah adalah 50-nya. Karena 50 di sini adalah operasi pengurangan, maka saat pindah ruas, dia menjadi operasi penjumlahan. Maka X kurang dari min 10 ditambah 50. Hutangnya 10, uangnya 50. Maka masih punya uang ya, walaupun berkurang. Jadi X-nya kurang dari 40. Karena X-nya sudah sendirian dan di ruas kanan juga sudah tidak ada yang bisa dioperasikan, maka ini adalah hasil akhirnya. X kurang 50 lebih dari 10, maka yang kita pindahkan juga 50, karena yang mau dicari adalah nilai X-nya. Jadi, X lebih dari 10 ditambah 50, hasilnya X lebih dari 60. Jadi kita dapatkan bahwa minimarket yang baru itu mungkin didirikan pada kilometer kurang dari kilometer 40 atau pada kilometer lebih dari kilometer 60. Gimana? Tidak sulit ya? Nah, yang penting kalian mau mencoba dan tidak takut untuk salah. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.